Kemarin saya sudah mengirim pada teman-teman semua materi ya, bukan materi, soal dan berupa latihan uji kompetensi dan jo, ternyata baru 18 orang yang aktif mengerjakan dengan mediannya adalah 101 atau nilai tengah dengan rata-rata 98 dari 180. Ya, lumayan lah, lumayan ya. Kita lihat mana soal-soal yang tidak dikuasai ini adalah uji kompetensi yang keberapa ini, ada yang kedua ya, ada yang kedua, yang lainnya ke satu. Baik, kita mulai, kita mulai. Seorang pasien laki-laki 67 tahun mengeluh tidak bisa kencing ya, sedikit-sedikit. Kemudian saat ditekan, vesika urinaria teraba, abdomen dan terasa sakit. Hasil USG, pemeriksaan prostat, rencana TURS. Apakah intervensi? Jadi kalau kita lihat dari tindakannya, maka kita harus mencari masalahnya dulu apa. Masalahnya di sini adalah pola eliminasi tentunya ya. Gangguan eliminasi ya. Jadi jawabannya ada yang sesuai, benar. Tetapi kenapa ini ada banyak? Sudah jelas dia prostat itu tidak bisa mengeluarkan kencing, tapi memilih ada yang pakai diuretik. Ya, kemudian nomor dua, nomor selanjutnya lah. Nanti nomor dua atau gimana. 41 dari jawaban yang benar. Oke, sini lihat dulu yang ditanya adalah apakah masalah keperawatan. Kemudian di sini berat badan meningkat, ini otomatis kita sudah bisa menerka bahwa berarti di sini adalah dari mana urium meningkat dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah gangguan keseimbangan cairan. Ya, gitu. Jadi ini sudah benar. Tapi di sini juga eliminasi urin. Coba cek ulang. Silakan diulang. Kemudian selanjutnya lihat di sini apakah masalah keperawatan. Kalau ditanya masalah perawatan, maka kita harus mengecek ya, harus mengecek datanya. Coba perhatikan, laki-laki usia datang ke rumah sakit oleh keluarga tekan tidak sadarkan diri mau menyeberang 1 jam yang lalu. Perdarahan hidung, laserasi wajah, dan lain sebagainya. Berarti pasiennya mengalami tidak sadarkan diri. Kita resikonya adalah peningkatan tekanan intrakranial ya. Peningkatan tekanan intrakranial. Kalau peningkatan intrakranial, maka yang paling kita lihat nanti dilihat apa. Nah, di sini dijelaskan apakah memang ada gangguan perkusi jaringan perifer. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau di sini adalah tertabrak mobil dan lain sebagainya, di sini ada perdarahan subdural, ini bukan gangguan perfusi jaringan perifer, tapi perfusi jaringan cerebral. Dan berarti jawabannya kan tidak ada kan? Berarti ya tidak. Kita lihat lagi tanda pitanya. Berarti polanya itu. Kemudian ini GCS 8 itu adalah indikasi untuk pemberian dari ETT ya, pemberian TT, dan di sini ada Sridor. Maka mau tidak mau yang diutamakan adalah bagaimana kita mengutamakan manajemen airway ya, manajemen airway yang diutamakan sehingga orofaringnya lebih dijaga
utamakan. Jadi tidak infus, infus bukan. Lihat dulu, ingat kalau penanganan trauma itu ABC, airway breathing circulation. Jadi jangan, kenapa masang infus? Infus itu di circulation di C. Berarti kita masang dulu di breathingnya atau airway-nya. Ya, airway-nya sudah ada stridor. Berarti stridor itu berarti ada sumbatan jalan napas oleh benda padat. Ya, misalkan lidah dan lain sebagainya. Itu yang perlu didahulukan dulu. Jadi apapun kalau pasiennya mengalami gangguan, ingat konsepnya adalah ABC ya, ABC. Jangan sampai salah memasang kateter, kemudian memasang oksigen, belum airway dulu, bersihkan bebaskan jalan napas dulu ya. Pasang ventilator belum juga ya. Kemudian nomor selanjutnya ada 48 orang jawab yang benar sekian orang. Nah, pasiennya kejang tiba-tiba, didapatkan panas badan sejak 1 minggu yang lalu, kepala, adanya mata nistagmus, atau kuduk, dan sebagainya. Kalau kita lihat karena pasiennya respon pasien, maka yang kita lakukan adalah yang ditanyakan kan evaluasi. Berarti masalahnya hipertermi, ya, masalahnya hipertermi, maka jawabannya adalah uh, suhu tubuh dalam batas normal. Kemudian yang ini, apakah data subjektif? Tentunya data subjektif data yang dirasakan pasien. Berarti yang subjektif itu yang apa yang dirasakan. Pasien menyatakan nyeri subjektif sebenarnya ya. Tapi yang di kasus itu di kasus ya ada nggak di kasus. Pasien mengatakan jadi benar tuh ada menyatakan nyeri dan takut dioperasi itu subjektif dua-duanya. Jadi ada itu bonus jawabannya ya. Ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Kemudian nomor selanjutnya tahap berduka ini selalu keluar di ujian. Kemudian mengatakan diagnosa tersebut salah, diagnosa salah itu berarti denial, pasiennya menolak, menolak ya, pasiennya mengatakan salah, salah mendiagnosa di sini nih ada kata-kata dokter salah mendiagnosa, berarti denial. Kalau marah ya dia ini kan pengingkaran ya, pengingkaran diagnosa. Kalau marah beda ya, beda. Tawar menawar, andainya, seandainya, apabila dan lain sebagainya itu tawar menawar. Kalau ini diagnosa. Denial. Kemudian di sini keluhan nyeri ini apa? Diagnosa keperawatan utama di atas. Nah, ini pasiennya lihat kalau kita lihat ini PEB ya, preeklamsi, preeklamsi, maka resiko terjadi kejang. Jadi preeklamsi, jadi eklamsi itu resikonya yang kita khawatirkan. Yang tensinya tinggi, ada protein urin positif 2, maka yang ketiga adalah yang kita khawatirkan adalah jangan sampai pasiennya kejang. Kemudian nomor selanjutnya, silakan nomor selanjutnya, resiko perdarahan berulang. Nah, ini dari sini, oh ya ini karena ini adalah yang sudah dikerjakan ya teman-teman. Jadi kita hanya mengerespon kenapa jawabannya ini, kenapa salah dan lain sebagainya. Kalau ada yang salah kita betulin. Nah, ini adalah bagian dari penjelasan latihan tryout, latihan uji kompetensi 180 soal. Dan tiap hari ada 180 soal yang bisa Anda ikuti. Dan hari berikutnya baru dilakukan pembahasan, ya, pembahasan. Nah, kemudian apa yang ditanyakan diagnosa utama di sini? Propagina segar semakin banyak,
ya. Nah, ini kemudian usia kehamilan 28 minggu. Uterus tidak teraba keras, tegang, tidak nyeri, kepala janin belum masuk PAP, HBG 100. Berarti di sini apa yang terjadi? Resiko rawat janin, oh janinnya juga di dalam. Placenta previa ya, placenta previa, segmen bawah rahim. Solusio placenta, ya itu solusio. Kemudian nomor selanjutnya, apa intervensi perawatan utamanya? Intervensinya gimana? Berarti bagaimana kita cara mengontrol perdarahan? Dari mana? Nah, kontrol perdarahan klien berarti kita cek tanda-tanda pita dan lain sebagainya ya. Ini dicek dulu HB-nya rutin ya. Ini sudah benar. Kemudian ini panjang sebelah nih. Oh ini kan solusio ya. Nih solusio keluar dari vagina, kehitaman, ludah CC. Ini solusio bukan perdarahan. Apa penyebab kondisi atas solusio plasenta ya. Kemudian diagnosa perawat utama keluar darah dari vagina, perut tegang, rumah sakit melakukan pemeriksaan, warna kehitaman, cairan, kehilangan darah ya. Karena belum ukur curah jantung di sini. Belum, jadi res defisit volume cairan, kehilangan darah berlebih saja. Kalau kerusakan infeksi belum ada infeksi. Ya. Kemudian ini kan hanya jenis pemeriksaan penunjang ya leukosit lah. Kalau untuk infeksi ya pasti leukosit ya. Tapi ada yang lain jawabannya ada pigonotucher. Untuk apa? Penunjang itu leukosit lab aja. Untuk infeksi kan lab aja. Kemudian selanjutnya, apakah tindakan perawatan yang Anda lakukan? Payudara kalian bengkak, panas, nyeri, teraba, benjol, dan ketiak, puting susu lecet. Nah ini kalau puting susu lecet terkait dengan suhunya tinggi. Berarti apa yang dilakukan dulu adalah pemberian, kolaborasi pemberian antipiretik ya, antipiretik. Tetapi yang kalau jadi kita lihat jadi masalahnya adalah puting susu lecet dan lain sebagainya ini adalah teknik menyusui yang salah. Jadi kalau tindakan mandirinya adalah mengajarkan teknik menyusui yang baik. Tapi kalau kita lihat dari 39 hipertermi maka kita sudah diberikan obat antipiretik. Ya, tentang teknik menyusui belum. Tapi kita lihat suhunya dulu, suhu merah dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang antara suhu dengan yang lainnya, suhu dengan teknik, mana dulu yang dahulukan. Nah, ini tinggal konsepnya kalau ada kelainan di tanda pita, maka yang didahulukan adalah tanda pita dulu. Tanda pita di sini adalah suhunya tinggi, maka dahulukan. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini, nah ini kontrasepsi itu selalu keluar di uji kompetensi. Keguguran menyarankan tidak cepat punya anak dulu sebelum benar-benar sembuh. Suami bertanya kepada para mencegah kehamilan waktu sementara ya, yang dikatakannya adalah sementara. Sementara apa yang harus digunakan, namun aman suami dari tersebut. Yang namanya sementara ya kondom lebih sementara. Kalau suntik kita belum tahu nih, apakah ada kelainan-kelainan lain karena hormonal bisa mengganggu yang lainnya. Pil juga hormonal. Jadi yang paling aman adalah kondom. Ya, karena sifatnya sementara. Gitu ya. Di nomor itu. Nomornya nggak ada masalahnya.
Ini kontrasepsi jangka panjang. Pasiennya udah 34 tahun, melahirkan anak kedua. Ya sudah berarti IUD ya, IUD jangka panjang. Tapi lihat pasiennya apakah mau mau ini lagi enggak gitu kan, mau punya anak lagi enggak gitu kan. Itu kita lihat. Poli dengan alat kontrasepsi apa yang baik, tidak mengeluarkan biaya banyak, tidak ribet, tidak mengeluarkan ASI, tidak membuat badan gemuk, ya udah itu IUD. Ya IUD. Kalau tubektomi ya lumayan panjang, ya yang panjang. Implan mempengaruhi ASI. Ingat, kondom ya itu kan tidak bisa jangka panjang. Begitu. Jadi kita pakai logika klinis aja dalam menjawab soal-soal seperti ini. Ya kalau misalnya hipertensi nggak boleh pakai hormonal, tumor nggak boleh pakai hormonal, gitu saja. Ya, gitu. Kemudian ini bayi, bentar, saya mau ajak dulu. Silakan yang belum baca, silakan baca dulu nih. Saya send dulu nih. Lupa mau siswa aku nggak diajak. Mana? Jangan, silakan. Boleh dibagikan? Ini hanya, nah, nomor selanjutnya, seorang bayi usia 9 bulan dirawat karena mengalami batuk-batuk. Hasil anamnesnya batuk bayi sejak 3 hari yang lalu, demam, tidak mau makan, cuping hidung. Kalau cuping hidung berarti pola napas. Retraksi otot dada, otot napas juga sama pola napas ya. Jadi kita sudah bisa lihat. Jadi jelas di sini pola napas. Hipertermi belum, belum hipertermi. Karena tiga hipertermi standarnya, standar kita adalah 38,5 standar hipertermi. Jadi belum. Jadi ini adalah pola. Karena di sini ada cuping hidung. Ya, cuping hidung. Selanjutnya, apa bentuk intervensi? Ya, keluarga takut, kecemasan dan ketakutan orang tua, perawat membantu dengan cara memberikan alamat kontak person, support system itu namanya. Support system ya namanya. Gitu. Jadi kalau dukungan yang itu adalah support system. Judulnya support system. Kemudian selanjutnya, nah silahkan dibaca. Seorang mengalami diare 2 hari yang lalu dan baru dibawa ke rumah sakit. Dehidrasi, penurunan kesadaran. Penyebab penurunan kesadaran adalah hipoperfusi, penurunan tekanan ya ke otak ya, hipoperfusi. Tuh ya. Jadi pasien mengalami penurunan kesadaran. Gitu. Kemudian menjelaskan, seorang perawat akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua anak. Apa yang pertama kali dijelaskan adalah teknik aseptik dan septik. Nah, itu yang pertama kali dijelaskan, bukan cara menyuntik, cara rotasi dan lain sebagainya. Septik bagian prinsip-prinsip dasarnya dulu diberikan ya, diberikan seperti. Jadi tidak lantas, oh tempatnya di sini dan enggak. Kita harus memberikan prinsip dasar, bagaimana nyuntiknya, septiknya, gitu ya. Bagaimana cara mengerem routing? Routing itu menyentuh ujung di pinggir. Telapak kaki itu Babinski, masukkan tangan ke dalam mulut shaking ya. Menyentuh lidah juga adalah bagian dari shaking. Menghisap ya, menghisap. Teknik hisap.
Kemudian ini kenapa banyak yang salah ya di sini? Apa saya salah bikin soal ya? Ini seorang yang berusia 6 tahun dirawat selama 1 hari karena pasca memiliki kejang, kompos mentis, eksim baik lumpuh, mengontrol BAK, pencegahan. Nah, ini pasiennya eh masalahnya ini nggak gelisah nggak? Ya, ini menjaga kebersihan tempat tidur, tidak bisa mengontrol BAK dan BAB. Apa prioritas pencegahan cedera? Pasang penghalang. Ya kalau misalnya penghalang, lawang di bawah aja lumpuh ya. Aktivitas bawah lumpuh. Kira-kira gelisah nggak? Jadi yang prioritas penyingkirnya adalah karena dia lumpuh, maka yang dilakukan adalah kebersihan ya, kebersihannya dan miring tempat tidurnya dibikin miring karena miring kiri juga ya tidurnya. Kenapa? Karena bisa dekubitus ya. Jadi kalau misalnya memasang penghalang tempat tidur, yang bawahnya aja udah lumpuh gitu kan, mau gimana bergerak dia ya. Bagaimana cara pertama kali mengenai Icterus ya udah di sklera ya, sklera. Kalau bajunya hitam kan nggak kelihatan, kalau di kulit berarti kan di sklera. Ya. Kemudian ini produksi sputum banyak ada ronhi ya udah kalau ada bronhi dan lain sebagainya maka itu bersihan. Ronhi ada sputum banyak itu adalah bersihan ya, cari yang bersihan. Nah, berarti ini sudah jelas. Jadi aduh masih ada yang pola belum baca materi ini orang. Pertukaran gas yang gampang itu ada hasil AGD-nya ya. Jadi tolong dibaca lagi materinya ya. Dan sampai nggak dibaca materi. Kayak ini kan soal yang mudah. Ada ronhi, sputum banyak. Itu sudah bersihan jalan napas. Itu nggak usah di ini kan masih ada yang salah. Gitu. Nah ini pertanyaan pemeriksaan diagnostik apa yang dilakukan untuk mengetahui adanya kebocoran plasma. Hematokrit lah. Hematokrit. Gimana hematokrit? Ya hematokritnya semakin tinggi. Persentasenya tinggi naik nilainya. Berarti pasiennya mengalami kebocoran plasma. Kemudian selanjutnya, apakah masa kepala yang tepat? Lihat penurunan kesadaran. Berarti kalau udah posisi kesadaran ini benar dah. GCS sekian ya udah ini udah benar gangguan perfusi jaringan. Bukan cedera jantung lah ya. Nggak, orang di penurunan kesadaran stroke ya. Masalahnya berarti apalagi ini anisokor artinya ada trauma. Saturasinya 99 masih napas ronhi. Nah, ini yang paling penting adalah di sini adalah perfusi cerebral. Karena di sini nggak ada bersihin jalan napasnya. Bersihin jalan napas. Apalagi di sana dijelaskan perdarahan arah batang otak. Jadi ya kalau di gangguan persyarapan utamakan gangguan perfusi jaringan cerebral kecuali ada gangguan di ABC. Itu diutamakan. Itu prinsip ya. Prinsipnya itu. Oke, ini banyak yang salah. Yang salah ada dua kemungkinan. Saya yang salah atau kalian yang salah. Apakah masa keperawatan tempat di atas? Sesak napas. Sesak napas itu judulnya itu kan. Sesak napas. Nah, di sini pasti ada yang ngejebak. Nah, di sini ada kata-kata disertai dahak yang berbusa berwarna pink. Berarti ada pengeluh darah
keluar merembes ya, akibatkan tekanan intrapulmonar tinggi. Tekanan intrapulmonar tinggi itu menyebabkan gangguan pertukaran gas. Maka jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Bukan penurunan curah jantung. Itu kelebihan cairan itu pasiennya. Eh, Kan napas ini keluhannya juga napas. Keluhan juga napas. Ya, batuk-batuk dan lain sebagainya. Dia yang ini pasien sudah ditriase, kemudian diberikan penanganan nyeri. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Berarti kita monitoring respon terhadap pemberian stabilisasi hemodinamik dan penanganan nyeri. Nah, respon terhadap nyerinya bagaimana? Cek. Pasiennya di ST depresi. ST depresi berarti pasien mengalami hipoksia di P2 dan P3. P2 adalah di bagian septal dan P3 bagian anterior, anteroseptal ya. Nah, tekanan darahnya turun ya, tekanan darahnya turun. Nah, kita tadi stabil hemodinamik sudah distabilkan, maka apa yang dilakukan adalah evaluasi dari pemberian obat adalah bagaimana respon pasien terhadap nyeri-nyeri tersebut. Itu yang penting. Kemudian selanjutnya, silakan. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan harus tersebut? Luka terbuka, jatuh tangga, luka terbuka, faktor femur. Ya, berarti faktor terbuka adalah hentikan sumber perdarahan. Hentikan dulu baru diinfus ya. Hentikan dulu baru diinfus. Gitu. Ini adalah bagian dari materi, sebenarnya ini adalah materi Zoom yang diberikan di Bimbel ya, sebagai latihan. Tiap hari ada latihan, jadi teman-teman dipaksa untuk belajar 180 soal tiap hari. Ya, dipaksa 180 soal tiap hari. Masa sih kalau 180 soal tiap hari gak pernah, itu kan membiasakan diri. Jadinya dibiasakan diri untuk belajar. Biasakan diri untuk mengerjakan soal-soal itu. Dipaksa untuk belajar. Kemudian ini, apa pendidikan kesehatan? Kalau pendidikan kesehatan, berarti kita cari dulu masalahnya. Masalahnya di mana? Masalahnya pasiennya hiperglikemi. Wah, udah kalau hiperglikemi berarti masalahnya di bagaimana di DM yang adekuat. Itu hiper- hiperglikemi. Jadi kita sesuaikan dengan masalah yang ada. Jadi kalau Anda melakukan mencari jawaban, tentunya adalah kalau bukan mencari masalah, maka semuanya harus dicari masalahnya. Karena masalah utama itu akan membawa Anda kepada jawaban yang benar. Kalau dari mana kita lihat dari masalah ya, apa yang banyak dibicarakan di kasus itu? Membicarakan apa, gitu ya. Kalau membicarakannya tentang A, maka kita masalahnya tentang adalah A. Gitu. Apa ini kok pindah? Oh, udah 51 orang pantesan. Oh, hemodinamik sudah ya. Hemodinamik sudah. Udah di sini. Kemudian selanjutnya, apa masalah? Masalah 90% dari keluhan. Nah, kalau di sini cara cepatnya ya lihat. Nadinya udah, nadinya tidak disebutkan outputnya sekian. Kita nggak jelas nih outputnya. Muntah, makan, kemudian nadinya tinggi, tekanan darahnya turun. Ya udah, shock hipovolemik. Ya, shock hipovolemik. Apa gangguan keseimbangan cairan? Nah, kita lihat dulu hipovolemik enggak. Nah,
Nah, ini kayak kemudian salah nulis soal nih. Turunnya berapa? Nanti kita belum belum jelas di turunnya ya. Jadi ambigu soal ini sebenarnya. Jawabannya bisa shock hipovolemik atau gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Bisa dua-duanya, benar itu. Karena soalnya ambigu. Tekanan darahnya berapa? Kalau mau ikut Bimba untuk UKOM ya. Untuk UKOM tinggal masuk ke bimbakanduri.com. Bimbakanduri.com. Di sana ada kalau Anda ujiannya UKOM-nya Agustus, itu masih murah kok 99. Cek aja bimbangkanduru.com. 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 Cek aja di sana. Atau Japri atau DM aja di TikTok. Oke. Kemudian di sini dijelaskan bahwa aspilet bahwa kita di sini sudah ST elepasi dan Q patologis. Berarti sudah ada oma omo old myocard impact, oma old myocard impact kalau ST elepasi ya berarti antiplatelet di sini adalah eh aspilet sebagai antiplatelet. Ya, gitu ya. Yang mau ikut bebas silakan DM aja. Kemudian di sini apakah kalau si keluarga kalau di atas menurut dupa? Dupa kalau kita dupa maka kita lihat siapa yang anak pertama itu gimana usianya. Anak pertama kan usia 8 bulan 8 tahun berarti usia sekolah ya, usia sekolah. Jadi yang dilihatnya adalah eh, anak pertama, anak pertama yang dilihatnya. Nah, kan ditanya tingkat perkembangan keluarga ya. Kemudian ini apakah diagnosis perawatannya? Nah, keluarga DPT bintik merah anak yang mengalami sebagai jalan biasa. DHF ya. Benar. DHF anaknya. Kemudian kalau ini nggak akan ada, saya nggak akan bahas banyak. Kemudian struktur perlu ditanyakan pada struktur keluarga. Ini kan banyak nih. Suami, istri, anak pertama, anak laki-laki, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita tanyakan adalah komunikasi keluarga, struktur keluarga. Kenapa? Karena dia keliling-keliling gitu kan. Keliling-keliling gitu. Kemudian nomor selanjutnya, terapi pelaksanaan hipertensi, antihipertensi sering terabaikan. Bagi lansia umumnya disebabkan rendahnya pengetahuan kesehatan. Sebaiknya dilakukan perawat, mengatasi. Berarti pendidikan, PNKes, ya, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan tentang apa? Ini apa ini? Perawatan hipertensi. Ini pendidikan kesehatan tentang obat-obat hipertensi. Penurun daya ingat, kurang dukungan, dan lain sebagainya. Wah, berarti, karena di sini kenapa tidak obat-obat saja? Karena di sini ada eh, dukungan keluarga juga, gitu ya, dukungan keluarga. Maka sangat penting diberikan tentang bukan hanya tentang obat ya. Oke, selanjutnya apa masalah apa sih yang diharapkan? Patureda inkontinensia urin. Kata resi urin ya intermittent, ya bebas dari kebocoran. Urin intermittentnya ya bebas. Ya kita kan kalau saya kasih dari tujuan, tujuannya apa?
Nah, jadi kan nanti di askepnya dilihat tujuannya apa. Itu. Ini kalau lambung sering tidak karena tidak ada makanya keluarnya tidak. Wah, pengabaian ya. Pengabaian dan pengabaian. Diabaikan. Ya, diabaikan. Diabaikan. Kemudian ini apa sering tepat di atas. Untuk menjamin penyampaian tersebut, rangkaian pencarian sehingga terwujudnya kemampuan keterampilan. Nah, ya, pelatihan kalau ini mah. Karena masalahnya dari mas di puskesmas ya. Ini kunjungan 1 dan kunjungan 4 ya. Ini sudah jelas imunisasi, Rumkia dan imunisasi. Kalau ini 3 bulan sekali untuk berapa lama waktu minimal melakukan evaluasi kinerja 3 bulan ya. Penyakit bedah melakukan penyusunan. Kalau penyusunan perencanaan ya. Jadi controlling ya. Kalau penyusunan adalah perencanaan. Ini masih ada yang salah ya. eh Memberikan pandangan untuk melakukan hal. Nah, kalau di kepemimpinan adalah kepemimpinan itu lebih cenderung pada influence the other atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain, bukan mengarahkan. Mengarahkan, nah, ini salah satu fungsinya adalah directing. Directing adalah mengarahkan. Tapi konsep dalam kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Sementara kalau manajemen menggunakan sumber yang ada atau sumber-sumber orang lain untuk mencapai tujuan, itu adalah manajemen. Kalau yang kepemimpinan adalah mempengaruhi. Bedanya di sana. Victor Belimbing, penyebab masalah. Kalau penyebab masalah Fishbone. Penyebab masalah itu Fishbone. Tapi kalau mencari kekuatan kelemahan, itu adalah SWOT analysis. Tapi kalau mencari akar masalah ya Fishbone. Ya, Fishbone. Gitu. Bosku, bosku, bosku. Ini, nah ini apa lihat coba. Suara-suara aneh, sering menyendiri, marah-marah, berteriak tanpa sebab, penampilan kotor. Nah, selama. Jadi yang mana nih? Sering menyendiri, marah-marah. Ya kalau orang tanpa marah-marah kan nggak jelas sih, nggak jelas juga. Apakah ISOS? Tadi ada yang nanya apakah ISOS? Belum tentu, karena datanya data lainnya nggak ada. Mungkin marah-marah karena fase di halusinasinya adalah fasenya bukan comforting. Ada ya, ada fase comforting itu nyaman, ketawa-ketawa gitu kan. Fase-fase di halusinasi itu. Ya, gitu. Kemudian di sini eh pegangi maka muka merah dan lain sebagainya. Nah, di sini meludahi setiap orang. Ah, ini udah pengekangan fisik, restain aja. Mengajarkan pasien, pasiennya udah agresif, ya restain aja dulu dengan kontrak yang jelas, gitu ya. Restain. Jadi selamatkan perawat dulu. Kemudian apa yang Anda tanyakan pengajian selanjutnya? Nah, ini 3 hari dia sendiri tidak mau berbicara saat berinteraksi menghindari kontak mata sekali menolak senyum-senyum selalu ada objek sebelahnya. Nah, berarti kita menanyakan apa isinya.
Menanyakan perilaku tidak wajar yang tunjukkan. Maksudnya nanya itu, nanya tuh. Mendengar apa, kemudian senyum-senyum, melihat apa. Orang itu kan namanya orang, kalau ada orang yang ngajak senyum-senyum, berarti dia ada yang ngajak, ya. Ada yang ngajak. Kemungkinan orang nggak senyum-senyum sendirian. Kemudian, tindakan pertama, tidak mau berbicara, sering kontak mati, tidak mau kumur obat, tidak diminum, maka berarti ini kan pasiennya isos ya. Maka yang tindakan yang dilakukan adalah melatih bersosialisasi secara bertahap. Oke. Kemudian ini perawatan di ruang unit jiwa ya. Marah-marah sebab tanpa sebab berinteraksi dengan orang lain. Kata fase intensif juga. Coba cek nanti fase-fase. Kalau yang ini karena jarang keluar di ujiannya, tapi coba cek aja lah fase-fasenya ya. Saya belum pernah mendengar di ujian keluar itu. Apakah intervensi perawatan yang paling tepat? Maksudnya apa ini? Sendiri tidak mau dia bicara, singkat seolah-olah objek sebelahnya. Nah, itu kan pasiennya adalah halusinasi. Yang sesuai dengan SPH halusinasi yang jadi masalah kalau Anda belajarnya SDKI ya, yang ditanya SP, repot itu ya. Hukum SP di praktek menggunakan SDKI. Repot dunia persilatan. Ya, berarti kan minum obat SP-nya itu berapa? Yang sesuai dengan SP di halusinasi. Ya, resiko lah karena masih belum ada kesepersamaan ya. Walaupun Anda menggunakan SDKI ya, SP harus paham lah. Demi pantesan yang nyawa nilai jiwa itu pada jelek-jelek ya. Ya, pada jelek-jelek nilai jiwa. Dan tanggal 11 ya, sekarang tanggal 1 ya. 10 hari lagi yang itu dibuka tuh ya. Nah, kemudian tertawa sendiri, intervensi tempat pasien tersebut. Jangan-jangan saya salah. Saat berinteraksi dengan perawat secara singkat, marah-marah. Kenapa orang itu realita? Keluarga klien dirawat karena marah-marah tanpa sebab. Halusinasi pasiennya. Halusinasi. Halusinasi memberikan obat. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Latih cara minum obat yang benar. Memenuhi kebutuhan. Mengorientasi pada pasien pada realita itu orang waham. Ya, orang waham ya kalau orientasi realita itu. Hukum lebih sulit dibanding SKB. Soalnya kalau soal kasusnya sama. Jadi kalau Anda lulus UKAM sebenarnya harus lulus SKB. Ya memang kalau di SKB kita dari C1, C1 Komuni 1. Contoh misalnya eh, comforting itu apa? Comforting itu kan berarti pasiennya senang, senyum-senyum. Itu kan comforting tuh level dari halusinasi. Kalau di UKOM nggak akan ada nanya comforting dan lain sebagainya. Bedanya di sana. Kalau UKOM analisisnya dari C3 menganalisa sampai ke C6. Kalau di CPNS C1 sampai C6. Jadi semuanya ada. Gado-gado. Tapi kalau ditanya tingkat kesulitan, sulit UKOM dibanding SKB. Kalau mau SKB ke saya saja. Perasaan saya ngajar dan sudah, insya Allah bisa lah. Oke, nomor selanjutnya pengkajian apakah yang tepat untuk memastikan klien telah masuk inpartu. Inpartu itu adalah masuknya kala 2.
Berarti yang menandakan masuk kalau dua adalah dilatasi cervix alias pembukaan. Ya, pembukaan. Ya, bukan keutuhan ketuban ini belum jelas. Ya, begitu. Kemudian berapa soal kita ya? Udah lah, banyak lumayan. Apa intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah di atas? Campur darah. Apa itu? 40 minggu campur darah keluar dari kelaminnya. Fisik, perutnya bertambah tinggi. Jantung irregular. Oh iya, karena 7 dan 8 itu masih aktif, maka yang dilakukan adalah manajemen nyeri. Kalau jangan terlutin, karena bisa infeksi, jangan terlutin. Ya, yang penting adalah manajemen nyeri itu 7 sampai 8 itu. Kemudian 10 posisi dulu ya sebelum sebelum meneran. Karena belum crowning, crowning itu belum muncul kepalanya itu. Ya, jadi posisi dulu baru meneran. Kemudian apakah prioritas tindakan di atas? Tak tidak ada. Oh, berarti kita kasih oksitosin kedua. Ya, 5 menit kan satu, kemudian dua 10 unit ya. Kedua, oksitosin kedua. Tingkat maksimal dua ya. Itu. Banyak yang salah ya. Kemudian mules-mules jarang dirasakan. Kalau jarang adanya hipotonik. Hipotonik. Kalau kalau atoni tidak ada sama sekali mules. Atoni tidak ada sama sekali mules. Ini dilatasi 4. Pemeriksaan history ketuban inteks ya. Pendidikan kesehatan itu bisa diberikan di bawah 6, di bawah 8. Jadi kan pembukaan ini masih 4 senti ya, masih berarti ada pendidikan kesehatan boleh diberikan. Masih laten ini. Kemudian nomor apa prioritasnya? Bawa pulang, tampak bingung karena ada yang bisa membantu merawat anak. Nah, berarti ya risiko tidak mampuan. Belum bukan ketidakmampuan dari orang tua ada belum ini kan. Berarti masih risiko ya. Karena pasiennya mau bertanya. Gitu ya. Oke. Kalau ini masih uterus bener. Karena pembukaan bulan sebelum lahir belum. Nah, ini tadi saya sudah lecet dan lain sebagainya adalah teknik menyusui. Sudah dijelasin. Ini resiko shock hipovolemik karena lihat tekanan darahnya. Kemudian bagi ininya juga ini jadi resiko shock hipovolemik. Nah, ini pasiennya ini kenapa disedasi? Inform konsen ya. Jawabannya ini bukan sedasi tapi inform konsen. Ini jawabanmu benar. Benar, betul. Ini disartria occlusimida arterial tidak bisa ngobrol ya, disartria. Jadi jawabannya adalah bicaranya pelan, gitu ya, bicara pelan. Tuh, intinya. Kemudian GCS-nya berapa? 12. Motor tanpa helm. Napas, kraniotomi. Wah, tanda-tanda
Pita dan neurologi, benar itu. Tanda pita yang harus dikaji. Kenapa? Karena ya untuk melihat apa melihat karena intrakrania itu gimana kalau tanda pitanya nggak kelihatan. Dan ingat tanda pita kelihatan kan, nyeri, mudah proyektil dan lain sebagainya. Nah, harus lihat. Kemudian, nah ini pasien pengkajian bahwa sangat takut dengan penyakitnya. Pasien minta tenaga kesehatan untuk merahasiakannya. Udah rahasiakan. Ya karena itu hak pasien. Fidelity. Ya, nah, harus fidelity. Fidelity. Nah, tapi masalahnya kan istri. Istri itu masalahnya. Masalahnya istri. Istri kan harus tahu nih dia. Masalahnya itu. Yang benar yang hijau tadi. Kemudian pasiennya tiba-tiba kejang. Kalau tiba-tiba kejang, pasien tidak boleh dipasang ya. Udah benar jawabannya. Kemudian, apa yang harus dilakukan perawat mengatasi konstipasi pasien? 15 hari. Ya laksatif, kalau nggak laksif ya huknah lah. Kalau tindakan perawat itu ya jawabannya ya 15 hari itu nggak bisa pakai obat ya harus jarang susah. Jadi jawabannya harusnya laksatif. Apa? Enema. Jawabannya yang ini nih harusnya. Bukan laksatif. Utamakan tindakan keperawatan. Apa yang dilakukan perawat menimpa pasien IGD? Pasiennya apa sekian? Trismus, oh trismus dan lain sebagainya, mencucu dan sebagainya berarti tetanus ya. Ah, berarti di isolasi. Isolasi lah yang paling benar. Kajian ulang nanti jangan terus sering-sering. Terus itu GCS 9, Kau Kuduk, Dukri 2, ini serusak. Ya resikonya kan resiko infeksi lebih parah itu, lebih ke sepsis. Infeksi apalagi grade 2 tuh ada decubitus. Lebihnya ke sepsis. Tidak fungsi jalan cerebral, bisa nggak? Bisa. Risiko infeksi dengan cerebral gimana yang dulunya? Coba cek aja ininya. Cerebral. Yang lebih cenderung ke te- tidak efektifan perfusi jaringan cerebral sih. Kalau infeksi masih jauh ya, masih jauh. Kenapa di sini aku kuduk dan lain sebagainya? Nah ini harus jawabannya yang ini jawabannya. Ini salah nitikin ini. Nah, ini apa ini? Pasien cemas takut akan buta selamanya. Wah, informasi lah, glukoma. Nggak masalah. Ini apa ini? Gejala ini mual muntah. Oh, ini orium tinggi hematokrit. Orium tinggi. Q2. Nah, ini sering keluar nih. Menyuruh keluar menunggu, ditunggu perawatannya datang disusul kembali. Wah, ini pasiennya ternyata lupa. Pasien lupa itu adalah fidelity. Tidak menepati janji, bukan non efisien, tapi tidak menepati janji dia. Jadi jawabannya adalah fidelity. Dia tidak menepati janji yang dilanggar itu ya.
begitu, begitu. Kemudian bicara pelo. Kalau bicara pelo berarti hemorrhagic, tanda-tanda pernapasan mengalami paralisis. Itu juga kematian. Ini tensinya tinggi. Ini benar. Ya, ini sudah. Ini pasiennya 92, ini masih normal. CO2-nya tidak membutuhkan rebreathing mask, jadi masalah sederhana saja. Oke. Ini diagnosa pertama gata-gata, dagu, ya. Nah, ini sudah satu jam ya. Tentu. Ini post inflamasi ya, inflamasi itu. Sepakat inflamasi. Kemudian ini masalah utama AIDS, betul saudara meningitis kronis. Ya, kemudian koronari parah, orang ya udah keseimbangan cairan elektrolit. Namanya juga datanya juga udah diare kronis, sudah parah ya sudah. Wah, ini ada jawabannya ini. Gimana ceritanya ini? Sikap perawat terhadap permintaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan ketahui positif, pasien sulit makan, nyeri munyah, dan sebelum demi tunangannya, saat tunangan tidak sedang di sampingnya, perawat mendapat pesan dari pasien agak merahasiakan. Ya, rahasiakan aja. Nggak ada hak kok. Jadi, bener. Kalau istri kan beda. Harus bertanggung jawab istri itu. Keluarga harus bertanggung jawab. Kemudian ini pasien atas indikasi solusio plasenta. Mengeluh lemah, persendian sakit, pengkajian temukan PTHY, hemosis, tusukan, dan suntikan. Koagulasi intravaskular disaminata. Tromboflebitis. Tapi di sini masalahnya bukan hanya koagulasi intravaskular. Bisa sih tromboflebitis juga. Nah, jawabannya kalau intravaskular diseminata benar, lebih benar. Lapisan keganasan, benjolan bekas luka sembuh-sembuh, mengeras, di sana juga nyeri. Nah, itu di epidermis. Benar. Ini tidak sadar diri, stidor ya, udah bener. OVA, benar. Kenapa? Karena di sini GCS-nya berapa? Ada stridor ya. Kalau hanya pakai cross finger nggak mungkin, jaw thrust juga nggak mungkin. Ya, tidak banyak membantu lah. Kemudian pasien perlu sesak berkurang, sekret dikeluarkan tindakannya. Ya, fosfodiesterase. Mungkin tindakannya adalah tindakan itu ya. Kemudian, oh ya ini Anda bisa berulang-ulang, cek aja nanti kalau ada yang salah, kalau ada yang Anda melihat, dilihat lagi, Anda kan bisa ada laporannya. Jadi cek aja Anda salah di mana, yang betulnya mana. Nanti kita kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Dan ini adalah latihan pertama. Kemudian ada latihan kedua sudah saya share sama 180 juga. 180 juga. Nanti besok insya Allah kalau ada
Gak ada halangan, besok kita 180 dibahas. Sebagian. Enggak semuanya nggak akan selesai. Oke. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan yang mau ikut, boleh gabung di bimbangkanduru.com. Apalagi yang mau Agustus, ujian Agustus, kita hampir insya Allah tiap hari mudah-mudahan bisa 180 terus. Jadi ada hal yang dibagikan, ada yang harus Anda kerjakan. Jadi tinggal beberapa hari lagi ini Anda harus latihan, 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 latihan. Lebih intensif gitu ya. Dan harus terstruktur gitu. Kalau latihan sendiri, saya khawatirnya Anda hanya latihan ya tidak terstruktur gitu. Kalau sekarang dipaksa untuk soalnya beres-beres 180 besok lagi beres lagi. Gabung sekarang kan murah kok. Gabung sekarang 99 itu. Itu dijamin sampai anak kompeten. Jadi cek lagi. Bertanya Pak ada berapa latihan? Banyak latihan. Saya juga nggak ngitung. Tenang nanti saya cek dulu. Ada di Kanduru, ada di Info Kanduru, ada di Kabar Kanduru, ada banyak. Kita usahakan setiap hari 150, harus 80. Ya kita usahakan besok juga ada. Tadi sudah dikerjakan belum? Yang tadi sudah dikerjakan latihan kedua udah belum? Kalau udah kerjakan dulu, sudah baru mau dikerjakan. Ya udah nggak apa-apa. Ya silakan kerjakan. Karena besok ada lagi yang baru. Jadi kalau kececer repot. Jadi tinggal berapa hari lagi ini Anda latihan intensif. Kalau petinju itu ya Anda harus benar-benar latihannya. Kalau itu kan kalau PlayStation belum lepas. Ya, itu coba dibaca di APN Kak Aulia. Sudah saya buatkan APN itu sudah ada di grup ya. Jadi kalau sudah 15 menit belum keluar itu opsi kedua terakhir. Coba dicek di APN itu sudah ada kok penjelasannya. Asuhan persalinan normal. Begitu. Begitu teman-teman. Waduh, ini apa? Mau nanya. Besok latihan jam berapa kira-kira? Jam latihan pokoknya sebelum saya upayakan sebelum setelah duhur lah, setelah duhur latihannya silakan mau kapan ya terserah, lakukan aja. Yang penting pos- eh, pasien tidak bisa melakukan pengeluaran sendiri. Kita berikan postur dari nase ya dan dilakukan bronchodilator itu dan bronchodilator kan kolaborasi. Ya kalau bronchodilator tidak bisa mengeluarkan ya kita postur dari nase. Biasanya postur PD aja dulu postur dari nase gabungan sih. Jadi bronchodilator itu untuk mengencerkan, kalau postur dari nase untuk membantu turun. Misalnya pada pasien-pasien yang lemah itu kan kita tidak bisa nganjurin dia batuk gimana kan. Kalau postur dari nase kan menggunakan gravitasi bumi gitu. Oke, semangat sebentar lagi ujian ya, sebentar lagi ujian. Yang Juli juga lagi nunggu nih 11 berapa 10 hari lagi ya. Yang Juli 10 hari lagi. 10 hari lagi kita lihat siapa yang kompeten, siapa yang enggak. Baik, teman-teman. Amin, amin, amin. Kompeten semua ya. Bagi teman-teman yang belum ngerjakan, silahkan kerjakan dulu. Yang latihan nomor 2, nanti yang besok. Nah, kalau ada di latihan pertama belum terbahas, di screenshot. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan di besok, di pembahasan besok.
Silakan mengerjakan latihan 2 ya. Latihan 2 juga sama 180 ya. 180. Masih harus semangat ya, harus semangat. Jadi kalau latihan terus-menerus, lama-lama Anda akan terbiasa polanya, paham. Demikian teman-teman untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa Anda mengerjakan supaya tidak malam. Yang belum selesai silakan selesaikan karena 180 itu ya rata-rata 3 jam lah, 2 jam setengah lah, 2 jam setengah. Misalkan jangan terdistrak oleh apapun, kerjakan fokus 180 soal sebagai latihan dalam waktu maksimal 3 jam, maksimal 3 jam. Rekod nanti di-share rekodnya. Izin jika ada suara tambahan, Ronhi atau Wizing, bersihan, bersihan. Kalau pola itu sudah di e-book sudah saya jelasin. Kalau pola itu ada cuping hidung, retraksi dinding dada, itu sih bedanya di sana. Ya, tuh. Baca di e-booknya, baca e-booknya. Oke teman-teman, sampai di sini. Yang belum mengerjakan silakan kerjakan dulu.